Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nama saya Irsan Rabani, absen 14. Saya Medira Safira Ramadhania, absen 18. Saya Nurhana Alifia Karimah, absen 24. Nama saya Syifa Rahman Nabila, absen 33. Nama saya Vivi Juliana, nomor absen 35. Nama saya Zahra Nurhidayati, absen 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Nurhana Alifia Karimah. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Perlindungan dan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan usaha yang dilakukan agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bayangkan apa yang terjadi di negara ini apabila tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, dan di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial. Kekacauan dan pengingkaran terhadap hukum akan terjadi. Nah, oleh karena itu, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia harus tetap dilakukan. Perlindungan dan penegakan hukum ini merupakan dua istilah yang berbeda, tetapi tetap berkaitan satu sama lain. Untuk itu, kami akan menjelaskan di slide-slide berikutnya. Pengertian perlindungan hukum. Apa itu perlindungan hukum sih? Nah, menurut Andi Hamzah dalam tim Kemdikbud 2017 halaman 35, perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Nah, sementara itu Simanjuntak dalam tim Kemdikbud 2017 halaman 35 mengungkapkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-hak sebagai seorang warga negara tidak akan dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Nah, unsur perlindungan hukum ini ada 4. Yang pertama adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, yang kedua ada jaminan kepastian hukum, yang ketiga ada berkaitan dengan hak-hak warga negara, yang keempat adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Beberapa contoh perlindungan hukum. Nah, dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa yang cukup akrab di telinga kita. Contohnya adalah perlindungan hukum terhadap konsumen untuk melindungi konsumen dari berbagai ketidakadilan yang dapat diberikan oleh produsen. Nah, perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antar produsen dan konsumen. Nah, terdapat pula perlindungan hukum yang melindungi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan undang-undang dasar seperti yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan yang lainnya. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Nah, hal ini diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang diatur dalam undang-undang. Pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dan berbagai macam kehidupan. Mudahnya, apabila pelanggaran telah dilakukan oleh seseorang atau lembaga, maka akan diadili, dan jika telah terbukti akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Penegak hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Nah, kepentingan setiap orang
Contohnya seperti perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilaksanakan dan tetap ditegakkan tanpa penegak hukum, maka hukum tidak berfungsi dan pelanggarnya akan terus mengulanginya lagi sehingga tidak ada jera. Di sini ada juga beberapa contoh kasus penegak hukum di Indonesia. Di dalam kasus ini, hakim menuntut kenaikan gaji di mana hakim merupakan pejabat negara seperti tercantum dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 8 tahun 2000 dan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Para hakim beranggapan bahwa negara abai terhadap reformasi lembaga peradilan, termasuk mengurus gaji hakim yang saat ini berada di bawah gaji PNS. Nah, untuk golongan yang sama, contohnya gaji pokok hakim golongan 3A mulai dari 1.097.000 atau sesuai PP nomor 11 tahun 2008. Nah, sementara gaji PNS golongan 3A adalah Rp2.006.000 atau sesuai PP nomor 15 tahun 2018. Nah, adapun lembaga perlindungan dan penegak hukum di Indonesia. Kebanyakan penegak hukum dilakukan oleh semacam lembaga penegakan hukum dan yang paling umum diantaranya adalah polisi atau kepolisian. Mereka biasanya beroperasi dalam batasan wilayah atau yurisdiksi tertentu. Dalam beberapa kasus, yurisdiksi dapat tumpang tindih antara beberapa organisasi, misalnya di tingkat nasional dan subnasional. Berbagai organisasi masyarakat yang ada juga dapat memiliki suborganisasi penegak hukum internal mereka sendiri. Misalnya di dalam militer terdapat polisi militer. Nah, di sini ada kepolisian. Tugas kepolisian adalah melakukan pengamanan dan penyelidikan terhadap setiap berkas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang masuk. Lalu di sini ada Komnas HAM. Tujuan Komnas HAM adalah memberikan perlindungan sekaligus penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Lalu ada Kejaksaan. Tugas utama jaksa adalah melakukan penuntutan suatu perkara pelanggaran HAM yang telah dilaporkan. Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 16 Tahun 2004. Nah, di sini juga ada Pengadilan HAM, Pengadilan Hak Asasi Manusia, khusus diperuntukkan dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu kejaksaan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Proses pemeriksaannya tidak jauh berbeda dengan prosedur pemeriksaan di pengadilan sosial. Nah, di sini juga ada Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, ya, bersifat membela kepentingan masyarakat tanpa memandang latar belakang suku, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, harta kekayaan, agama, dan kelompok. Lalu ada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi, menangani masalah-masalah pengabdian kepada masyarakat seperti perselisihan warisan, uang, ganti pembebasan tanah. Dan di sini juga ada YLBHI, yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, sebagai upaya penegakan dan perlindungan HAM pada masyarakat menengah ke bawah. Lalu di sini juga ada Komnas Anak. Tugas utama menyelenggarakan perlindungan terhadap hak-hak anak. Nah, di sini juga ada beberapa contoh perlindungan dan penegakan hukum di masyarakat. Yang pertama, masyarakat menyerahkan pelaku tindak kriminal kepada polisi. Lalu yang kedua ada polisi menangkap pelaku pembegalan yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga ada pengadilan memberikan vonis berat kepada pelaku yang melanggar pelecehan seksual. Yang keempat, pengadilan memberikan hukuman berat dan pencabutan hak politik terhadap terdakwa kasus korupsi. Kesimpulan, perlindungan dan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan usaha yang dilakukan agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Sedangkan penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum.
Penegak hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Beberapa contoh perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat yaitu: yang pertama, masyarakat menyerahkan pelaku tindak kriminal kepada polisi. Yang kedua, polisi menangkap pelaku pembegalan yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, pengadilan memberikan vonis berat kepada pelaku pelecehan seksual. Dan yang terakhir yaitu pengadilan memberikan hukuman berat dan pencabutan hak politik kepada terdakwa kasus korupsi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.